Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah SLC. Teman-teman, di dunia ini kita dapat melihat seringkali dunia ini membentuk kita untuk memikirkan diri kita sendiri. Contohnya kita lihat online shop saja. Banyak hal yang mempromosikan tentang kamu butuh ini, kamu butuh itu. Sehingga lingkungan yang seperti ini dapat membentuk kita untuk semakin sering memikirkan diri kita sendiri. Nah, bersyukur hari ini firman Tuhan akan mengajak kita untuk merenungkan satu topik yaitu tentang empati. Bagaimana kita merasakan perasaan orang lain dan kita belajar tidak memikirkan diri kita sendiri. Kita turut mengenal siapa orang lain, apa yang orang lain rasakan. Kiranya Tuhan dapat menolong kita di dalam pembelajaran firman Tuhan dan puji-pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Selama beribadah, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap kami dengan kebenaran firman. Dan biarlah di dalam puji-pujian kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas setiap kita kasih karunia, damai sejahtera, dan kekuatan daripada firman Tuhan. Mengokohkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman, bersyukur hari ini kita dapat bertemu di ibadah SLC. Teman-teman, Tuhan telah menyelamatkan jiwa kita semua. Untuk itu, mari kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Bertepuk tangan
Teman-teman, kita mau mengingat pengharapan kita di dalam Kristus. Mari persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Hanya Kristus harapanku. Kristus harapanku, Dia terang dan tuaku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalau kau takut dan gentar. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di SLC. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang boleh berikan kami hati dan juga telinga untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, bahkan boleh fokus untuk mengerti apa yang ingin Engkau katakan pada setiap kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat sore buat setiap kita. Hari ini Cece bersyukur bisa sama-sama sharing firman Tuhan di ibadah SLC. Nah, kalau kita lihat tema kita hari ini, The Impact of Empathy adalah satu tema yang menurut Cece sangat berguna. Bahkan bukan hanya berguna, tetapi benar-benar bisa menjadi bekal buat kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari boleh semakin baik. Dalam 1 bulan ini kita akan belajar banyak begitu ya, bagaimana kita bisa hidup kita bisa menjadi berdampak buat orang lain. Hari ini temanya adalah tentang empati, bagaimana kita bisa berdampak melalui empati. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya sekarang kita hidup di dunia yang sangat mendukung kita untuk bisa hidup elu-elu, gua-gua. Jadi kayak kita gak ada relasi. Gampang sekali kita bisa hidup ya itu urusan lu, derita lu gitu ya. Dan gue gak bodo amat, gue gak mau mikirin.
Apalagi sekarang kita juga dalam pandemi COVID ya, sudah 1,5 tahun mungkin ya, 1,5 tahun lebih. Jadi sangat amat mendukung kita untuk ya udahlah, lulu hidup sendiri, gua hidup sendiri, kita di rumah masing-masing. Semuanya serba online, semua hidup sekarang serba dunia maya. Jadi benar-benar kayak sangat kondusif sekali untuk membuat kita itu hidup elu, gua. Gak ada yang namanya kita bisa berempati atau bersimpati kepada teman-teman kita. Tapi teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar. Bukan hanya teman-teman semua, tapi JJ pun juga belajar. Yuk, sekali lagi firman Tuhan mau ingatkan kita. Apa sih sebenarnya yang Tuhan ingin untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah segala kondisi yang menantang seperti ini? Apakah masih relevan kita itu bersimpati, berempati? Apakah masih ada dampaknya kalau kita itu berempati atau bersimpati sama orang-orang lain? Nah, sebelum kita mau melihat kebenaran firman Tuhan yang akan mengajarkan kita pada hari ini, Cici pengen kita sama-sama belajar, tahu gitu apa artinya empati. Karena kadang-kadang kita juga pernah dengar istilah tadi simpati. Apa bedanya simpati dan empati? Oke, kita satu-satu ya. Yang pertama empati, karena kali ini kita memang fokus lebih ke empati. Kalau Cici cari dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini diartikan empati itu adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Ada satu lagi kamus dari Oxford yang Cici rasa ini lebih simpel dalam mengartikannya, yaitu the ability to understand and share the feelings of another. Lebih simpelnya lagi, Cici artikan bisa dengan I feel how you feel. I feel what you feel. Aku peduli sama kamu. I care about you. Jadi empathy atau simpati itu artinya adalah aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Nah, bagaimana firman Tuhan berbicara soal ini? Kita sama-sama buka ya dari Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Oke, Cici akan bacakan buat setiap kita. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Sekali lagi ya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, teman-teman, kita tahu ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan isinya adalah satu perikop ini, bukan hanya tentang simpati ini ya, tetapi banyak sekali kalau kita baca satu perikop penuh, itu intinya tentang nasihat atau rules atau prinsip-prinsip kita itu sebagai anak Tuhan hidup dengan sesama itu harus seperti apa. Nah, salah satunya di ayat 15 ini, Paulus dengan jelas sekali menyatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Dengan kata lain ini menyiratkan kita sebagai anak-anak Tuhan kepada sesama yang lain harus punya empati, harus punya simpati kepada mereka. Cici akan bahas satu-satu. Yang pertama soal menangislah dengan orang yang menangis. Cici bahas dari belakang dulu ya. Menangislah dengan orang yang menangis. Nah, coba nih kita berhenti sejenak. Terus kita coba pikir-pikir, kapan terakhir kali kita menangis? Dan kenapa? Kenapa kita nangis waktu itu? Ya, coba kita pikir beberapa detik deh. Kita coba ingat-ingat kapan ya terakhir kita itu nangis dan alasan kita nangis itu kenapa? Oke, coba pikirkan. Oke, mungkin sudah ada yang mulai ingat ya, oh ya waktu itu gue nangis karena ada deh, pokoknya karena ini begitu ya. Kenapa Cici pengen kita tuh break dan kita pikirkan kapan terakhir kita menangis dan alasan kenapa kita menangis. Karena air mata, menangis itu adalah satu luapan emosi dari diri manusia yang paling kuat, yang paling dalam.
Bukan hanya karena dia sedih, dia marah, dia kecewa, tapi juga karena dia juga senang, terlalu senang begitu ya. Jadi dia juga bisa menangis, makanya itu yang dikatakan dengan terharu. Kita bisa lihat waktu misalnya ada orang tua atau pasangan yang ketika menikah di gereja, kita melihat mereka menangis, campur aduk kadang-kadang ya. Bahagia, juga terharu, senang, dan lain sebagainya. Nah, menangis ini adalah luapan emosi tadi yang paling dalam. Kalau tertawa atau senang, kita mungkin bisa bikin fake gitu ya, bisa palsu-palsuin. Misalnya, lucu kamu ya, kelihatan banget gitu ketawanya fake dan kita bisa buat-buat itu gitu. Tapi kalau nangis, itu tuh nggak bisa, tapi kita bedakan dengan cerita kalau dia memang disuruh acting begitu ya, disuruh acting dan memang dia harus menangis pada saat itu beda cerita. Tetapi kalau menangis itu orang mau bikin sampai air mata keluar, that's not easy dan bisa dikatakan kayak impossible gitu kalau tidak ada sesuatu yang bisa menyentuh dia secara dalam. Bahkan para artis-artis pun juga pernah gitu ya, Cece pernah dengar apa yang membuat dia bisa disuruh acting nangis sekarang terus dia nangis. Dan jawabannya adalah simple, dia membayangkan gitu ya, membayangkan seolah-olah mungkin papanya atau mamanya meninggal dan lain sebagainya lah. Atau dia pikir-pikir waktu itu dia pernah sakit hati dan lain sebagainya. Sehingga itu memicu dia untuk bisa menangis karena itu menyentuh bagian yang paling dalam. Jadi menangis ini benar-benar satu emosi yang sangat kuat. Nah, kalau dikatakan menangislah dengan orang yang menangis, Paulus ingin mengatakan ketika ada seseorang yang datang kepada kita dan dia curhat sama kita, dia mengeluarkan segala unek-uneknya gitu ya kepada kita, itu berarti benar-benar dia percaya sama kita. Bahkan kalau sampai dia bisa menangis, itu benar-benar dia percaya sama kita. Dan dia ketika dia datang kepada kita, dia percaya kepada kita, dia mengharapkan kita menerima dia. Nah, bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada punya kesempatan ketika ada teman-teman atau bahkan bukan hanya teman-teman ya, mungkin saudara kita, kakak atau adik kita atau bahkan orang tua kita curhat sama kita. Nah, kalau dulu mungkin kalau kita belum kenal Tuhan begitu ya, kita bisa apaan sih lu baper banget gitu ya. Sering banget istilah baper banget, bawa perasaan gitu ya. Atau kamu sih kayak begitu, makanya udahlah gak usah dipikirin, udahlah yuk gitu ya. Dulu Cece juga sempat berpikir seperti itu dengan pertimbangan udahlah move on aja, udah jangan begitu. Tapi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman ternyata dibegituin tuh ternyata gak enak. Even itu mungkin masalah yang bagi kita itu sepele gitu ya. Misalnya dia habis diputusin pacar misalnya begitu ya. Bagi kita itu hal yang sepele, alah cuman gitu doang, ntar masih banyak cowok yang lain bagi kita. Tetapi kita tidak pernah ada di posisi dia. Dan satu lagi yang penting adalah jangan pernah menyepelekan masalah yang sedang dihadapi oleh orang lain. Itu Cece belajar banget. Karena kadang setiap kita punya pergumulan masing-masing, setiap kita punya latar belakang masing-masing, setiap kita punya tingkat kesulitan hidup masing-masing. Sehingga kita tidak bisa exactly benar-benar merasakan apa yang dia rasakan. Makanya Rasul Paulus di sini jelas mengatakan menangislah dengan orang yang menangis. Dengan kata lain, kita harus sama-sama turut belajar merasakan apa yang dia rasakan. At least kalau kita nggak bisa benar-benar merasakan apa yang dia rasakan, kita bisa diam dan kita bisa tetap menghargai perasaan yang sedang dia alami. Itu namanya simpati. Nah, yang kedua, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Unik banget ya teman-teman kali ini ya, ketika Cece kemarin mempersiapkan firman Tuhan ini dan membaca beberapa komentari ya atau tafsiran-tafsiran, ternyata dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita itu tidak lebih mudah ternyata daripada menangislah dengan orang yang menangis. Kita ternyata manusia lebih gampang untuk bisa simpati atau bisa empati kepada orang yang sedih. Misalnya dia lagi berduka cita, nah kita mungkin lebih mudah untuk bisa
sama-sama turut merasakan kesedihan yang dialami. Tetapi dikatakan ketika bersukacita dengan orang yang bersukacita, itu tidak semudah itu. Kenapa? Karena ketika kita dikatakan bersukacitalah dengan yang bersukacita, kita harus punya hati yang benar-benar tulus. Punya hati yang benar-benar lapang dada. Punya hati yang benar-benar pure. Ingin merasakan kebahagiaan yang teman kita atau orang-orang di sekitar kita rasakan. Bukan iri sama keberhasilan yang mereka dapatkan. Bukan membanding-bandingkan apa yang sudah mereka terima, kebahagiaan yang sedang mereka dapatkan dengan kita. Wah, ternyata ketika baca ini Cici juga semakin mengerti, oh iya ya, ternyata enggak semudah yang dibayangkan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, diperlukan hati yang benar-benar rendah hati, mau menerima keberhasilan orang lain. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, diperlukan hati yang benar-benar pure, tanpa adanya iri hati atau membandingkan, kok dia bisa begini ya, dia berhasil ya, bisa juara 1 ya. Kok hidup dia lebih enak ya, orang tuanya baik, orang tuanya mapan, keadaan ekonominya tuh bagus gitu ya, bahkan jauh di atas aku. Sehingga kalau dia mau minta A, B, C, dengan gampang orang tuanya juga bisa kasih. Sedangkan aku, aduh mau minta ini aja, papa mama masih bilang, aduh bentar ya, nggak ada duitnya untuk itu. Aduh sebentar ya, papa mama lagi berjuang untuk bisa survive, apalagi sekarang lagi pandemi dan lain sebagainya. Atau mungkin soal pasangan hidup, kita pikir, ih dia kok gampang banget ya bisa apa ya, dapat pacar gitu ya. Aku kayaknya sudah berusaha atau ya intinya seperti, tapi memang belum ada yang tertarik mungkin sama aku dan lain sebagainya. Jadi mudah sekali buat kita itu untuk membandingkan diri dengan kebahagiaan yang orang lain rasakan. Sedangkan di sini Paulus jelas-jelas menyatakan kita bersukacita dengan orang yang bersukacita. Jadi Paulus ingin mengatakan secara tidak langsung kepada kita adalah, yuk kita punya hati yang benar-benar pure, murni. Punya hati yang benar-benar tulus untuk bisa melihat gue bangga sama lu gitu ya. Ketika temen bilang, gue seneng loh hari ini aku itu menang, misalnya menang dia lomba apa atau apa. Bagaimana kita sebagai seorang teman juga bilang, wah keren lu gitu ya. Karena memang sekarang budaya kita di Asia itu memang tidak menciptakan satu atmosfer gitu untuk bisa mudah untuk memuji orang lain. Tetapi yuk kita nggak bisa stop, kita harus tetap berkembang, kita harus belajar untuk kita bisa menjadi orang-orang, menjadi anak Tuhan yang mau bersimpati, mau yang berempati. Nah, Tuhan Yesus di sini juga memberikan contoh kepada setiap kita. Kita buka dari Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Nah, di sana konteksnya adalah Lazarus meninggal. Ya, Lazarus meninggal, Maria dan Marta sedang berkabung. Konteksnya adalah begitu. Nah, ketika saya bacakan ya ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya," yaitu kasih Tuhan kepadanya. Teman-teman, kita bisa lihat ya, Tuhan Yesus sendiri juga di sini memberikan teladan kepada setiap kita bahwa meluapkan satu emosi, bersimpati kepada orang lain, berempati kepada orang lain, itu adalah satu hal yang anak-anak Tuhan harus lakukan. Sebagai sesama anak Tuhan kita harus lakukan. Karena kenapa? Itu menunjukkan bagaimana kita sayang sama mereka. Itu menunjukkan bagaimana kita peduli sama mereka. Sehingga Yesus ini juga memberikan teladan ketika Maria dan Marta juga berduka cita karena saudaranya Lazarus meninggal. Tuhan Yesus tahu, padahal Tuhan tahu bahwa sebentar lagi dia akan membangkitkan Lazarus. Tetapi dia tidak menghilangkan rasa empati itu. Dia tidak menghilangkan rasa simpati itu, tapi dia juga meluapkannya dengan menangis, merasakan apa yang Maria dan Marta juga rasakan. Nah teman-teman,
kita pun juga begitu. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin supaya kita bisa punya rasa empati dan simpati. Nah, seperti yang tadi Cece bilang, simpati, empati. Dari tadi dua hal ini yang Cece sebutin terus. Sebenarnya apa sih arti mereka? Dan kalau kita lihat seringkali empati dan simpati itu sering diversuskan begitu ya. Sering diversuskan. Simpati dan dilawankan gitu ya, simpati dan empati. Tapi sebenarnya di sini Cece melihat ini sebenarnya adalah sebuah tingkatan. Simpati dulu, ini tingkatan yang lebih rendah bahasanya begitu ya. Simpati itu tingkatan yang lebih rendah. Yang lebih dalam lagi itu adalah empati ya. Kalau simpati bedanya adalah begini. Kalau simpati, contoh ada orang yang papanya meninggal, berduka cita karena kehilangan orang yang dia sayang. Orang yang bersimpati, dia bilang begini, aku tahu yang kamu rasakan. Nah, sampai di sini, sampai di otaknya dia. Aku tahu kamu sedih. Aku tahu kamu pasti kehilangan. Itu simpati, oke? Kenapa? Karena mungkin dia tidak bisa sampai ke bagian empati yang paling dalam. Karena mungkin dia belum pernah merasakan ditinggalkan oleh orang yang disayangi. Jadi dia tidak bisa menempatkan persis gitu ya dengan apa yang dirasakan oleh temannya tersebut. Tetapi beda dengan orang yang berempati. Dari sini dia masuk lagi ke dalam hati. Aku bisa merasakan apa yang engkau rasakan. Nah, itu bedanya ya. Aku bisa bukan hanya tahu kamu sedih, tapi aku tuh juga bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Bisa jadi karena aku gitu ya, posisi aku pernah kehilangan orang yang disayangi. Pernah kehilangan orang yang dicintai. Nah, itu bedanya sebenarnya. Terus Tuhan pengen kita seperti apa Both of them, baik simpati ataupun empati, dua-duanya mempunyai dampak yang baik. Dan baiklah kita sebagai anak-anak Tuhan belajar. Mau bersimpati, mau berempati, yuk kita sama-sama belajar. Karena dua hal ini adalah salah satu contoh, salah satu bukti bagaimana kita bisa menyatakan gue sayang sama lu, gue peduli sama lu. Oke. Nah sekarang setelah kita mengerti bahwa Tuhan ingin untuk kita berempati kepada teman-teman kita, apa sih dampaknya? Nah, ini yang kita mau pelajari ya. Dampaknya ada beberapa ya. Yang pertama, kita bisa dengan mudah disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Kita bisa dengan mudah punya relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena ketika kita menunjukkan empati kita itu punya penilaian yang positif dari orang-orang di sekitar kita. Ketika kita melakukannya dengan tulus, itu orang lain bisa merasakan. Dan ada positive vibes gitu ya, aura positif yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah dengan begitu kita bisa dilihat sebagai sosok yang, oh orang ini care banget deh. Dia peduli, dia peka, dan dia itu juga rendah hati. Karena ketika aku ada masalah, dia bukannya sok-sokan menjadi guru atau menjudge aku, tetapi dia simpati sama aku, dia empati sama aku, dia mau mendengarkan aku. Nah, sehingga dengan begitu membuat orang-orang yang ada di sekeliling kita itu menjadi nyaman, menjadi senang berada di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat juga ya dari kita berempati, simpati itu adalah menjauhkan kita dari sikap egois dan juga sikap sombong. Kenapa? Ketika kita berempati sama orang lain, kita memahami kesulitan yang sedang dia hadapi. Terus habis itu paling enggak itu membuat kita untuk, oh ternyata misalnya teman kita ini sakit hati ya, curhat unek-unek ke kita. Karena dia diomongin seperti ini sama orang lain. Akhirnya kita belajar begitu ya, kita belajar oh ternyata ketika orang lain itu ngomong begini, menjelek-jelekan begitu, itu ternyata menyakitkan hati orang lain. Akhirnya kita belajar untuk kita tidak egois, tetapi kita, oh aku juga mau belajar, aku gak mau seperti itu. Aku mau jadi orang yang lebih baik. Dan ketika kita bisa bersimpati dengan orang lain, itu juga membuat kita untuk gak sombong. Karena kita paham benar apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Oke.
Yang ketiga, ketika kita bersimpati, kita berempati, itu membuat diri kita lebih bersyukur. Duh, kok bisa? Kayaknya kita bersimpati, berempati bukannya kita menolong orang yang lagi susah nih atau gimana gitu ya. Kok jadi lebih bersyukur? Karena begini teman-teman semua, ketika kita berempati, ketika teman kita curhat sama kita dan kita menaruh empati kita kepada mereka, kita tahu bahwa bukan hanya kita yang punya masalah dalam hidup. Teman-teman kita juga punya masalahnya masing-masing. Jadi kita gak sendiri, kita punya teman-teman yang juga punya permasalahan yang masing-masing dan yuk kita sama-sama berjuang bersama ya. Lalu yang terakhir adalah mengembalikan kemampuan kita untuk evaluasi diri kita dan mengontrol diri kita. Maksudnya apa? Ketika kita empati kepada orang lain, itu membuat diri kita juga belajar dari pengalaman hidup orang lain. Kalau coba bayangin kalau kita nggak mau empati sama orang lain, istilahnya orang mau sedih kek, orang mau seneng kek, terserah lu, bukan urusan gua. Itu yang tadi ya, lu gua. Kalau kita nggak pernah mau tahu begitu ya dengan kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita nggak bisa tahu diri kita ini sebenarnya sudah menjadi orang yang seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, sekarang yang terpenting ya, tidak kalah penting yaitu sekarang, oke C, sekarang aku mau nih berempati, aku mau nih bersimpati. Caranya kayak gimana ya? Ini karena aku mau mencoba belajar gitu ya. Jadi ada beberapa cara simple yang bisa diikutin. Yang pertama, simple ya, jadilah nih pendengar yang aktif. Kok ada embel-embel aktifnya apa nih maksudnya ya? Pendengar yang aktif maksudnya begini, sebagian orang itu tuh biasanya ketika kita dicurhatin sama orang, susah banget kita tuh untuk bisa mulut tuh diem dan telinga kita yang bekerja, maksudnya mendengar. Seringkali kita tuh pengen segera komenin apa yang sedang teman kita curhatin gitu ya. Tetapi jangan begitu, kita harus menjadi pendengar yang aktif. Tadi pendengar yang aktif maksudnya apa? Ketika teman kita ngobrol, kita curhat sama kita, even gak hanya teman, orang tua atau orang di sekeliling kita berikan respon yang baik, respon yang positif, respon yang menghargai. Misalnya, oh gitu ya, ya kira-kira seperti itu ya. Bukan ketika dia curhat kita sibuk main HP. Kelihatan banget kayak kita males banget gitu ya, maksudnya untuk mau mendengarkan dia. Itu bukan berempati. Yang kedua, ini juga gak kalah penting. Belajarlah untuk tidak punya negative thinking sama orang lain, berprasangka buruk ketika teman kita lagi bercerita. Ketika teman kita lagi cerita, pasti masalah, biasanya seperti itu. Nah, mudah sekali pikiran kita tuh untuk mikir, ini pasti gara-gara kamu sih, soalnya begini, kamu pasti yang salah, atau bukan nyalain dia, tapi nyalain si lawannya dia, entah itu mamanya dia lah, entah itu temannya dia. Jangan jadi kompor meleduk, ya intinya begitulah ya. Jadi ketika teman kita itu sharing ke kita, curhat ke kita, yuk kita tuh tidak negative thinking dengan apapun. Tapi coba menetralkan pikiran kita, oke, kita hanya melihat dari sudut pandang dia. Tapi kita tidak melihat dari sudut pandang yang lainnya, oke. Jadi kita coba menetralkan pikiran kita. Yang ketiga, tumbuhkan rasa ingin tahu atau penyebab kejadian tersebut. Misalnya teman kita ada masalah, coba kita teliti, cermati. Itu makanya tadi salah satunya nyangkut dengan pendengar yang aktif. Jadi kita harus teliti apa ya sebenarnya jadi masalahnya. Nah dengan begitu kita bisa sama-sama kasih feedback, kasih respon kepada teman kita yang mungkin teman kita gak kepikiran soal itu. Karena ketika dua orang sama-sama berpikir, bisa menimbulkan berpikiran berbeda-beda dan itu yang diperlukan. Tapi ingat sekali lagi jangan berprasangka negatif. Coba semuanya dengan kata-kata, oh mungkin begini-begini. Oh atau mungkin begini. Jadi semuanya mungkin. Kenapa? Karena semuanya kita nggak tahu ada yang jelas sampai benar-benar ada dua belah pihak. Ada begitu ya. Jadi coba kita kita tumbuhkan rasa ingin tahu ini ada apa begitu ya. Jangan sotoy, nah jangan begitu. Yang keempat, nah ini juga penting, coba kita bayangkan berada di posisi dia, pakai
sepatu yang dia pakai, istilahnya begitu ya. Jadi kita mencoba merasakan apa yang dia rasakan, bukan melihat dari sudut pandang kita, tetapi kita coba merasakan apa yang dia rasakan. Itu penting. Dan yang terakhir, nah setelah kita tadi sudah mendengarkan, kita mencoba meneliti ini masalahnya seperti apa begitu ya. Terakhir, ungkapkan perasaan kita, ungkapkan pendapat kita kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada sesama kita. Ini yang penting, harus dengan positif ya, tidak menjudge sama sekali ya. Jadi jangan menghakimi, jangan sampai dia curhat malah menyakiti, kita malah menyakiti perasaan dia. Oke, jadi 5 ya kalau dibilangnya 5 hal itu yang membuat kita bisa belajar bagaimana cara berempati atau kita bersimpati. Nah, teman-teman, saya nggak bilang ini suatu hal yang mudah dilakukan. Tetapi ketika hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita berempati dengan orang lain, yuk kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan tolong berikan aku kepekaan. Ketika kita mungkin lihat Instagram gitu ya, sekarang orang-orang suka curhat di IG story gitu ya. Yuk Tuhan tolong berikan saya kepekaan ketika dia share masalahnya mungkin di IG story ya. Kita komen yuk gitu ya, kita reply yuk Instagramnya dia dengan kata-kata yang membangun, dengan kata-kata yang positif, bukan menjudge atau mengabaikan. Nah, yuk kita coba dari sana dulu misalnya seperti itu. Atau mungkin sekarang kita juga bisa mendoakan kan gak harus kita face to face begitu ya. Tapi even mau face to face pun kita juga punya WhatsApp call, Zoom, apapun lah itu ya. Sekarang kita sudah bisa dengan mudah bisa bertemu meskipun masih dunia maya. Segala cara kita bisa lakukan. Yang penting adalah hati. Hati kita yang mau benar-benar Tuhan pakai untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau bersimpati, mau berempati dengan rekan-rekan kita, semua orang. Kalau kita pikir, aduh kita masa-masa remaja ini seringnya ngobrolnya sama teman gitu ya. Tapi sebenarnya ada loh orang-orang yang di rumah kita yang sebenarnya juga membutuhkan empati kita, yang juga membutuhkan simpati kita. Kakak adik kita, orang tua kita, mereka juga butuh simpati kalian, empati kalian. Kita taruh HP kita sejenak. Ya, kita taruh HP kita sejenak, kita bilang aduh hari ini sudahlah saya sudah terlalu banyak lihat HP. Yuk kita kasih simpati ke mereka, kita dukung mereka, kita ngobrol sama mereka. Dengan ngobrol aja itu sudah benar-benar kita menunjukkan kita simpati, kita empati kepada mereka. Nah, teman-teman, firman Tuhan selesai sampai di sini. Dan biarlah Tuhan Yesus sendiri yang boleh menolong setiap kita, memampukan kita untuk kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi. Ketika orang lain melihat kita bersimpati, berempati, dia melihat Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami untuk kami bisa mendengarkan, biar kami bisa melakukan firman Tuhan. Bukan hanya kami mendengarkan, bukan hanya kami mengerti, tetapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong Tuhan Roh Kudus-Mu yang boleh menaungi setiap kami, memberikan kami kepekaan kepada siapa dan kami harus berlaku seperti apa untuk memberikan simpati kami, untuk memberikan empati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu yang mau Tuhan bentuk setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita mengangkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan
teman-teman, kita menutup ibadah SLC kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Simpatimu, empatimu untuk setiap kami. Bahkan Engkau Tuhan menunjukkan kasih-Mu, Kau rela mati, turun ke dalam dunia ini dan mati di atas kayu salib untuk setiap kami. Itu adalah teladan yang terbesar untuk setiap kami. Untuk kami boleh berempati, untuk kami boleh bersimpati kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga mereka bisa boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang penuh dengan kasih sayang. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati kami sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat buat keluarga kami, buat teman-teman kami, buat setiap orang yang kami temui di dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan, bentuklah kami untuk semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman bersyukur hari ini kita bisa selesai mengikuti ibadah. Teman-teman, bagi teman-teman yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, jangan lupa like video ibadah kita dan di-sharekan kepada teman-teman kalian. Teman-teman jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah SLC, ikutin terus Instagram kita dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Be the salt, be the light for Christ. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.